Dah. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan kami dari Namboru Arsitek. Namboru Arsitek yaitu sebuah biro yang berdiri tahun 2022 yang bergerak di bidang arsitektur dan konstruksi. Proyek-proyek yang biasa kami tangani yaitu tentang mungkin rumah dan bangunan yang bisa kita ambil arsitek atau hanya konstruksi saja. Kayak gitu. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membantu Bapak dan Ibu untuk merancang bangunan yang Bapak Ibu inginkan. Ini kami sebagai tim dari Namboru Arsitek, saya sendiri dan Dida Putra sebagai founder. Dan saya Istiqomatul Hikmah as co-founder. Sebelum kita melanjutkan perancangan, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, every building is like a person, single and unrepeatable. Lalu yang kedua, design is not making beauty. Beauty emerges from selection, affinities, integration, and love. Lalu yang ketiga, the best place in the world is our home. Lalu yang terakhir yaitu, jika suatu bangunan tidak memiliki fungsi dan teknis, maka itu bisa dikatakan bukan arsitektur, itu hanya sebuah bangunan. Dari penjelasan yang terakhir tadi bisa kita simpulkan bahwa dalam memulai suatu perancangan kita harus mempunyai teknis dan fungsinya. Itu dalam setiap beberapa proyek yang kami kerjakan, kami selalu merangkum dari profil yang akan nanti menggunakan bangunan tersebut, karena menurut kami profil dan kebutuhan ruang serta kebutuhan lainnya yang akan dilakukan di bangunan tersebut itu sebagai hal yang penting dalam sebuah merancang. Di sini kita bisa lihat yang saya rangkum, mungkin ada Bapak sendiri, ada Ibu, dan mungkin ada dua dari anak Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya bisa kita lihat bahwa yang paling sering berada di rumah yaitu dari Ibu sendiri, ya selaku sebagai ibu rumah tangga. Lalu yang kedua ada anak lalu ada anak perempuan dan anak laki-laki dari ibu dan bapak yang mungkin mempunyai banyak kegiatan lalu di rumah, dan lalu yang terakhir yaitu ada suami ibu yaitu bapak sendiri yang mungkin banyak kegiatan di luar rumah. Kemudian kami akan menjelaskan konsep dari rancangan rumah yang akan kami paparkan kepada Bapak. Jadi rumah ini bernama Tea House. Jadi Tea House Jerman, di mana rumah yang dibangun dengan material bangunan yang ramah lingkungan. Selain itu juga aman dan menciptakan kondisi yang sehat bagi penghuninya. Konsep Tea House ini tropical modern house yang siap menghadapi karakteristik iklim tropis yang diikuti dengan yang pertama ada panas matahari, yang kedua ada kelembapan yang cukup tinggi, curah hujan, pergerakan angin, dan masalah-masalah iklim lainnya yang ada di Indonesia ini. Kemudian boleh next. Ini untuk denahnya, ini ada denah yang sebelah kirinya ada denah lantai 1 dan di sebelah kanan ada denah lantai 2. Saya akan menjelaskan dulu di bagian yang denah lantai 1. Jadi denah lantai 1 ini berupa zona yang dimana ada zona semi private, ada private untuk private itu untuk zona kamar tidur, dan semi private juga untuk bagian ruang-ruangan seperti living room, kitchen, dan juga dining room. Kemudian ada carport di carport atau dan juga garasi di lantai 1, dan juga backyard di halaman belakang. Dan ini terlihat di sebelah di denah lantai 1 ini di bagian atas ada sebuah kotak yang berwarna coklat, itu untuk master bedroom untuk kamar tidur Bapak dan Ibu sendiri. Mengapa kami menempatkan kamar tidur utama di bawah? Untuk memudahkan Bapak dan Ibu untuk beraktivitas seperti itu, karena di lantai 1 ini juga terdapat ruang kerja Bapak juga yang ada di lantai 1, dan juga
Ruang sholat juga ada di musola ada di lantai 1 seperti itu, dan juga living room juga di lantai 1 gitu. Jadi fungsinya kami menempatkan kamar tidur utama di bawah ini untuk memudahkan segala aktivitas, dan juga kamar tidur utama ini dikelilingi oleh area hijau, dan juga eh, di bagian depan eh, teras dari kamar tidur ini juga bisa ditempatkan untuk tempat-tempat peliharaan Bapak, yaitu Bapak suka memelihara burung, jadi bisa ditempatkan di situ seperti itu. Untuk lantai 2 ini ada kamar tidur anak, ada 2, dan juga area servis. Kemudian ada perpustakaan mini, dan juga eh, ada tempat khusus nih buat ibu yang suka berkebun. Jadi kami menempatkan area berkebun, dan juga mungkin berkebunnya bisa seperti menanam hidroponik atau menyukai tanaman hias seperti itu. Jadi kami menempatkan itu di lantai 2 seperti itu. Dan juga eh, area servis ini eh, bisa diakses melalui carport, melalui garasi yang berada di lantai 1 gitu. Tetapi untuk ART sendiri bisa mengakses di lantai 2 ini melalui pintu yang tersedia seperti itu. Kemudian konsepnya juga sama, jadi untuk konsepnya dalam lantai 1 2 ini kami memberikan konsep yang dimana memiliki sirkulasi udara yang baik untuk keluarga Bapak dan juga Ibu. Tuh. Boleh di next. Ini untuk house desainnya, tampak dari rumahnya sendiri. Ini untuk tampak di sebelah paling kiri ini ada tampak depan, kemudian yang di tengah itu ada tampak samping, kemudian ada tampak belakang. Di tampak depan ini terlihat di sebelah kanan yang berwarna abu-abu itu ada sebuah area servis. Jadi kalau kita lihat nih, misalkan itu tidak tampak seperti area servis, tetapi itu ternyata area servis. Mungkin ada yang mempertanyakan, emang bisa area servis di depan? Ternyata bisa gitu, dan kami bisa seperti itu. Dan orang-orang yang melihat pun nggak akan menyangka kalau itu ternyata area servis seperti itu. Kemudian di tampak samping itu ada sebuah bangunan yang lebih rendah dari bangunan yang atasnya itu dari terlihat bahwa dia itu adalah master bedroom sendiri yang terpisah dari bangunan utama seperti itu. Kemudian boleh next. Ini untuk ground floor plan-nya sendiri. Jadi ground floor plan ini adalah denah dari bangunannya dengan tapaknya seperti itu. Uh, untuk produk trennya itu karena anak bapak yang laki-laki suka basket, kami memberikan nih ruang khusus dia untuk menyalurkan hobinya seperti itu. Jadi untuk lapangan basket ini kami buat di area depan, kami letakkan di area depan, di mana area depan ini terdapat sekelilingnya itu area hijau seperti itu. Dan aksesnya mudah juga untuk anak-anak bapak gunakan, dan juga mungkin ada teman-temannya yang berkunjung. Kemudian ada backyard. Jadi backyard ini untuk acara kumpul keluarga. Jadi backyardnya backyardnya ada perpaduan kolam renang dengan teras terdapat perapian dan teras outdoor untuk area barbecue seperti itu. Jadi untuk yang area di sini di bagian yang abu-abu ini adalah teras perapiannya yang dia mendapatkan atapnya itu juga dari bangunan utama, dan kemudian di sini ada teras outdoor yang khusus untuk area barbecue seperti itu. Dan ini untuk area golf, karena Bapak suka golf, kami tempatkan situ khusus di situ seperti itu. Dan ini area kolam renang. Jadi backyard ini emang digunakan untuk segala aktivitas yang di mana tempat berkumpulnya orang yang banyak gitu, mungkin acara kumpul keluarga atau bagaimana. Jadi backyardnya di sini gitu. Dan boleh di next. Ini ada beberapa konsep yang kami terapkan dari desain rumah ini. Ada yang pertama itu konsep yang terbuka supaya menghasilkan rumah yang terasa sejuk gitu bagi pengguna itu. Kemudian ada menerapkan banyak taman dan juga area hijau. Kemudian ada konsep selanjutnya adalah agar terlihat gagah, agar meninggalkan kesan gagah pada rumah adalah kami menaikkan leveling bangunan itu sendiri dari tapaknya gitu, supaya orang yang melihat bisa melihat bahwa rumah itu terlihat tampak besar dan megah seperti itu. Next, boleh.
Kemudian our product advance gitu. Di sini juga ada ya konsep ruangan terbuka seperti rumah-rumah yang ada di Bali seperti itu. Kemudian ada layout ruang tanpa sekat. Nah, layout ruang tanpa sekat ini apa, Mbak? Layout ruang tanpa sekat ini adalah di mana ruang-ruang seperti dining room, kitchen, living room itu tidak memilih sekat antar ketiganya. Jadi rumah bisa terlihat lapang. Dan kemudian ada pemberian elemen air mancur pada kolam. Kemudian yang terakhir itu konsepnya ada atap tinggi atau atap expose. Kami menggunakan atap expose yang bisa terlihat bahwa di lantai 2 itu nanti memiliki atap expose yang seperti ini dan atapnya itu tinggi seperti itu supaya rumah tampak megah. Next, ini untuk side plan-nya. Side plan-nya ini di mana rumah yang terlihat tampak atas yang bagian atapnya dan di side plan ini bisa terlihat bahwa di sini ada skylight di mana area ini ada kami menempatkan skylight supaya mengoptimalkan cahaya matahari yang masuk ke bagian area saat dia terletak di pencapaian seperti itu. Saat ingin memasuki pintu rumah, maka akan terlihat langit-langit dan juga cahayanya masuk melalui skylight tersebut. Boleh next. Kemudian ini interiornya, tampak interior dari rumahnya. Ini konsep desain ruangan-ruangan tanpa batas sehingga atau tanpa sekat sehingga rumah terlihat lapang. Poin interestnya adalah pada interior rumah ini living room dengan living roomnya kami beri leveling dia lebih rendah dibandingkan dengan ruangan-ruangan yang ada ruangan yang lainnya, ruangan di sekitar living room ini. Kemudian di atas living room ini ada void yang dia sampai ke lantai 2 seperti itu. Gunanya void ini supaya aliran udara juga lebih baik dan juga rumah tampak megah. Kemudian penggunaan pintu lipat di sepanjang dinding ini supaya saat siang hari atau saat ada acara kumpul keluarga besar bisa dibuka dan meninggalkan rasa ruang di mana antara ruang dalam dan ruang luar ini bisa terhubung dan menciptakan intimate antara ruang dalam dan ruang luarnya seperti itu. Kemudian dan juga ini bisa terlihat bahwa di sini ada dapur, ada dining room dan juga living room, kemudian ada tangga menuju lantai 2. Bisa di next. Kemudian ini ada potongannya di bagian kiri itu kita bisa lihat bahwa di lantai 2 ini memiliki atap yang sangat tinggi dan juga di bagian atapnya itu menggunakan kaca juga untuk di bagian dindingnya itu menggunakan kaca seperti itu. Karena mereka agar memaksimalkan pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan. Kemudian di gambar kedua ini di sebelah kanan ini adalah potongannya di mana di sini terlihat bahwa master bedroomnya itu ini sendiri terpisah dari bangunan utama seperti itu. Kemudian boleh next. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah mendengarkan pemaparan dari arsitek utama kami di Namburu Arsitek. Semoga kedepannya Bapak Ibu bisa senang, bisa nyaman dengan desain yang telah kami buat. Sekian dari kami. Saya Dandi Damara Putra. Saya Istiqomatul Hikmah. Terima kasih dan selamat sore.